01 so tahu. Nggak boleh. Gereja dimanapun punya tim diakonia, biarkan mereka yang membawa, kenapa ada yang bawa? Jadi mulai dari hari ini, saudara, kita saksi hidupnya bagaimana Tuhan berkati kita hidup. Dari mana? Dari kita ketaatan. Amin. Pak, dari sisi muka Tuhan, kita kalau bermain sinetron paling korban yang jatuh dari pohon. Serius Pak, saya pernah bermain sinetron di Om Indro, DP judul Naik Enak Turun Ogah. Kalau nggak percaya cari di YouTube, kita jadi apa? Jadi anak belum. Cuma gantung-gantung di pohon, badannya. Cuma begitu. Kita main sinetron, main ganteng-ganteng serigala dengan liang ada geng. Cuma suruh pagi-pagi anda bro, foto tabrak. Punya ada senjata ada. Tapi sinetron yang paling lama kita bermain itu Mahija pengen ke Mekah. Waktu itu sama-sama dengan tukang bubur naik ngaji. Tukang bubur di RCTI, Mahija di SCTV. Main dengan Sony Wakwau, Mancung, Aldi Tahir. Mau tahu episode judulnya apa? Babi ngepet. Jadi mau disuruh tahu kita apa? Cuma pulau-pulau babi saja. Itu babi saya bukan dari styrofoam asli. Dia buang air kecil di situ, air pasar di situ. Tahu-tahu tek gendong yang mandi. Mau marah? Susah saya. Pertanyaannya marah dan ngomong. Sorry. Satu episode 11 juta. Satu hari 3 episode. Berarti berapa tapi penghasilan satu hari? 33 juta. Mau tolak saya? Babi juga dengan babi kita pulau. Orang tanya, dia bagaimana takut kalau pulau-pulau babi itu orang Manado, bukan cuma Japolo itu babi itu cecek apa? Orang sakit kuat. Itu kenapa orang harus makan babi? Karena dengan orang makan babi, orang terlihat sebagai orang-orang luar biasa. Amin. Kenapa makan babi jadi luar biasa? Belajar kitab Yesus kursi setan di Gerasa. DP setan bernama Legio. Itu setan masuk ke mana? Masuk ke mana? Ya masuk ke babi setan apa Tuhan yang suruh? Setan yang bilang, "Hi bos, ada babi sana. Boleh orang ke sana?" Tuhan bilang ke sana aja. Berarti setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Kalau orang makan babi itu orang makan apa? Selesai puluh. Jadinya Ustaz takut di mana daerah makan babi tak pernah ada setan muncul. Percaya apa kita? Di daerah yang dia makan babi tahu ada pocong, ada sundel bolong, ada babi gombel, ada pocong. Itu orang bisa tapi apa? Paling bawah. Itu pun dia berpikir setan tak mungkin masuk di mana tanpa makan babi. Kan dia berpikir jangan kantoran tanpa oma dong cekik. Jadi mulai hari ini kalau terpikir ibu mau nggak boleh makan babi. Sekarang dari sisi kesehatan katanya babi mengandung cacing kremi terbanyak. Tapi oma dari umur berapa nih cekik babi baru 100 mati. Kayak buat kerja di model itu yang penting kan ada babi kecap polo duit. Pesennya kecap sedikit babahnya ada jangan lupa gereja muslim itu orang sana kan kalau jadi babi kecap kan jadi kecap sedikit babanya dan jadi sintak ya nggak itu yang mati. Kenapa orang harus pusing? Jadi buat jemaat yang hadir hari ini, apa yang Tuhan bilang yang usah terlalu pikir, tetapi Tuhan suruh apa? Hiduplah sesuai dengan ukuran iman. Apa ukuran iman? Standarnya Tuhan, saudara. Iman itu ukuran yang terkecil, itu namanya kurang percaya. Itu kalau di bahasa Inggris ada di NIV maupun King James, DP nama no faith. Di bahasa Indonesia kan adalah kurang percaya. Mana DP bukti itu? Dan Petrus jalan di atas air.
Sekarang mau bertanya, Petrus lihat tuh ada orang berjalan di atas air. Petrus bilang begini, bolehnya nggak kita mau di situ? Tuhan bilang apa? Bukan lari itu. Dan ada baca kita mau bertanya, Petrus berjalan atau enggak? Berjalan tuh. Kurang percaya aja ada DP mujizat, ada DP kuasa. Dia jalan tinggal 2 langkah. Menurut the laws in the Bible, Petrus melangkah sebanyak 18 kali. 2 langkah terakhir semuka 20 dia tunggu. Dan Yesus bilang apa? Petrus adalah seseorang yang kurang percaya. Kurang percaya ada boleh melangkah di atas air, apalagi percaya. Ukuran kedua dari iman adalah little of faith, atau iman yang kecil. Iman sebesar biji sesawi saya. Iman sebesar biji sesawi. Mau tanya, ada DP puasa atau nyata? Ada. Alkitab berkata boleh pindahkan apa? Gunung. Kau jangan kasih yang setengah meng-meng mau berdoa ke gunung sadar rumah pindah. Di Jakarta begitu, di Manado kita auto parkir di Mantos 3. Kita bangun di bioskop, turun kaki sama ibu anak orang ada berdoa tapi apa? Kau kita berapa berapa Tuhan berikan yang terbaik. Kau terus bilang, Bu, yang betul beli. Yang betul beli, jangan doakan. Karena kalau ibu mendoakan ini oto jadi ibu punya, berarti ibu papan curi. Ini kita beoto. Kalau ibu mau beli, kalau orang langsung amin. Itu orang karena terlalu rohaninya dapat pikir baik. Orang punya, orang mau klaim dong punya. Hei, kalau beli saya, kemampuan tidak semua manusia sama. Mau beli 3 auto mahal. Kita beli Ferrari, kita beli Range Rover, kita ada Mercy sampai 12 biji. Terus dari mana tuh auto? Singkat. Yang cocok di muka soalnya. Kita setengah tertekan kalau auto terlalu mahalnya ada yang percaya. Ulang tahun pendeta Benita Timur, Opa Beni ulang tahun dekeng di Grand Hyatt. Kita DPMC, kita di Alphard. Sampai di hotel orang buka pintu, tuh yang buka pintu langsung bilang mau gantian sopir ya. Kenapa? Karena dalam lihat mukanya mungkin muka babi ini ada Alphard. Paling kalau disakit bentor, terus bentor sakit kasih bentor bikin darah tinggi di muka. Kalau ketabrak yang paling pertama berubah. Kalau di Medan itu bentor DP itu di samping. Orang kasihan di muka. Kalau naik gunung sadar kalau dia turun. Itu harus patah apa kalau kita turun. Itu bagaimana itu? Bagaimana turun dari itu dari alur utama kata maaf, mana turun itu dari yang masuk ke dalam Kalimbat itu turun itu setengah babelok, atau dari kau disebut ke Sesibu. Oh Tuhan, sampai kapan itu di sekolah sih tak lucu kote. Itu kan harus setengah jam pegang. Kita nyaman sih. Ketiga ukuran iman apa? Grip of faith. Pertama kurang percaya 0, kedua kecil, ketiga adalah grip of faith. Iman yang besar. Di mana ada ayat? Ada di Alkitab seorang perempuan Sirofenisia. Di ayat adalah biar bagaimanapun anjing ini makan dari rumah-rumah tuannya. Apa Yesus bilang pada ibu? Ibu, imanmu besar, jadilah kehendakmu. Amin. Jika kita punya iman yang besar, apapun yang kita katakan pasti akan terjadi. Amin. Amin. Ukuran keamangan adalah full of faith. Di Alkitab ada Kisah Para Rasul 5 dan 6. Para murid-murid Tuhan Yesus memilih para rasul baru, dan terpilihlah seseorang yang bernama Stefanus. Alkitab memberi penjelasan Stefanus itu seseorang yang penuh dengan roh dan dia penuh dengan iman.
Orang yang penuh dengan roh apa kuasa, santai menghadapi maut. Dia tahu dia pasti mati, tapi dia santai, surga terbuka buat dia. Jadi orang yang punya full of faith, yang punya iman yang penuh, dia santai hadapi hidup. Baru yang paling terakhir, iman yang sempurna. Alkitab berkata iman yang sempurna mengalahkan dunia. Amin. Jadi nggak usah stres, nggak usah terlalu banyak berpikir. Terus orang bilang ngomong, so gila kan, masa orang hidupnya berpikir? Boleh berpikir, tapi berpikir yang bagaimana? Buka Filipi 4 ayat 8. Coba orang baca sama-sama biar mengerti apa yang orang harus lakukan. Berpikir yang bagaimana yang Tuhan suruh. Sudah ada di LED. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Cuma suruh berpikir yang ini polo. Nya usah berpikir dolar pira sekarang nya ada hubungannya. Terang hubungan cuma bagaimana isi kampung tehnya, bagaimana orang boleh makan, bagaimana orang tidak dalam ketakutan. Sekarang orang di Jakarta sedang mencekam katanya karena hasil hitung cepat soal luar, so mulai ada yang mau marah. Terus orang tanya bagaimana kamu mau solusi? Orang berdoa jawab Tuhan, biar Tuhan buat orang bangsa menjadi bangsa yang besar. Amin. Biar ada kedamaian di bangsa ini. Yang usah pusing polo. Mau didukung pas apa itu hak pribadi masing-masing. Mungkin di gereja sini ada pendukung Prabowo, ada pendukung Pak Jokowi. Kenapa harus berantem? Kenapa harus ribut? Orang dua-duanya orang Indonesia, putra terbaik bangsa. Emang Pak Jokowi orang Zimbabwe? Ya. Atau mungkin Pak Prabowo orang Manila? Ya, nah, orang Indonesia sih. Manipaki orang Filipina. Kenapa orang harus bakal lain? Ya orang harus hidup dalam kedamaian. Orang yang harus buat negara ini. Orang yang menciptakan kedamaian. Amin. Amin. Nah mulai dari orang sudah jauh bakal lain saya, sudah jauh stres, sudah jauh sampai bercerita sendiri. Ada caleg yang hadir hari ini yang tak pilih, percaya ada hal yang lebih besar yang akan Tuhan kasih untuk hidup. Amin. Iman. Kalau sudah lanjut angka doi di bank, kerja mau ganti, boleh mau ganti tiap tahun, tiap bulan kan ada bunga. Bayar justru itu resiko berutang. Orang suruh tahu Alkitab larang berutang Roma 13. Marton berutang. Jadi boleh berutang atau tidak boleh? Ini boleh, Tuhan larang di Roma 13. Janganlah berhutang. Mar boleh berpinjam. Orang tanya masa mau berpinjam boleh? Boleh. Ulangan 28 yang bilang. Salah satu berkat di Ulangan 28 kan Tuhan bilang begini, engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Mau berpinjam Pak Gembala, kenapa? Pak Gembala memberi pinjaman apa ngomong? Pak Gembala sendiri tidak berpinjam. Berarti boleh berpinjam, boleh berutang. Orang semua saya ngomong, ya berarti ini boleh semua. Saya mau utang takut kalau mau utang penggantinya jadi artis atau mesti lanjut di kredit. Jadi saya tidak mau utang. Kita rental mobil dari hasil kita beli sendiri. Dari doi yang kita kumpul-kumpul kita beli oto. 2020 akhir mau mencoba peruntungan, mau baca untuk di kota Manado. Haleluya. Untuk wali kota dan wakil wali kota Manado. Orang tanya kenapa ngomong? Karena Manado 42,18% orang Sangen.
Sekali-sekali di wali kota orang Sangir itu juga kalau Tuhan izinkan. Orangnya nak mau basoso, ngomongnya nak mau paksa. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan buat lancar dan bicara. Amin. Karena itu Tuhan kan orang bersumber dari segala sumber. Soal dulu kita sosialin, tinggal Tuhan berencana. Kalau Tuhan bilang nantinya usah jadi wali kota, buka gereja aja. Langsung bangun 20 gereja. Itu tahun tuh berapa tuh gak jadi wali kota tuh? 45M itu baru DP wakil, belum DP wali kota. 45M kasih bunga 2 tahun, 25 gereja kita bangun 1 kali. 40 berarti kan? Kalau gereja begini Pak, menghabiskan berapa M? 2M, betul no? 45 bagi 2 lumayan. Sampai di Pangandaran kita bangun gereja di PDI. Begitu. Kenapa terlalu susah? Kalau Tuhannya izinkan, yang penting tetap Tuhan jangan cabut sukacita dari topeng hidup. Amin. Karena yang orang putus hati ini sukacita. Orang gila-gila itu sukacita tapi DP versi. Kalau orang versi Tuhan DP sukacita, orang mengalir ke tempat yang lain. Jadi orang bisa mengimpartasikan ke orang. Kalau orang gila cuma dia sendiri yang tertawa. Orang yang lihat tertawa orang dalam hati kasihan. Aduh, mau kasih kecaman dalam polo. Ada di taman kalau mana kita lihat di mana di tahun atau lanjang. Tapi dia rasa kata di Taman Eden. Jadi kalau ada orang bilang di tahun apa jalan-jalan bersenang karena dia tahu di tahun ini Taman Eden. Jadi yang paling terakhir adalah satu, yang harus sabar pikir hal-hal yang lebih tinggi, hidup sesuai dengan ukuran iman, pikirkanlah hal-hal yang Tuhan kehendaki. Amin. Jangan terlalu banyak. Ini bagaimana? Ini kasihan bagaimana? Nah, ya jadi itu percaya Pak Momon. Momon kalau berpikir begitu nyata jadi gitu. Kita dapat undang tuh di telepon, halo selamat siang Pak Momon. Pak Momon bisa jam 11 siang udah harus di Istana Negara di alur Bina Durha karena kita makan siang bersama. Sekarang kita tanya, kalau kita pikir barakat anak kita, ya mungkin pasti anak bohong, pasti lu hoax nih ya. Lu berapa mau minta berapa sih, mau bayar berapa? Kadang-kadang Anda memenangkan undian sebesar 10.500.000 dari Telkomsel, tapi suruh transfer. Bagaimana kalau mau kasih duit orang kasih duit? Itu dengan barter. Di mana-mana barter tidak menguntungkan ke pihak kita yang memberi. Kalau memberi tanpa ada syarat. Nah ini dia bilang mau makan siang, kita bilang oke, terima kasih, saya akan usahakan tiba tepat waktu. Kita nggak percaya. Kalau kita berpikir, ya berangkat kita sampai di istana kebetulan kita bernomor 1 di undangan Roni Immanuel alias Mongol Stress. Orang tanya Tuhan Mongol namanya belum bisa begitu, dia ada stres di belakang. Karena kita pakai kacamata yang pernah di mata, kita pakai selalu di atas. Karena tapi matanya minus, yang minus kita ke otak. Ini kita tahu di sini. Sampai di istana, aduh, rasakan hidup Pak, teman-teman udah ada di dalam. Di batik polo sampai di dalam babuni protokoler. Bapak masih ada tamu. Si baca ceritanya lama babuni Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Oh termasuk balik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak kanal Pak kita. Dia tanya apa kabar Mas Muhammad? Baik Pak. Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan saya bilang ayo kita makan bersama. Katanya Momon sadar? Sedap sekali dengan pas makan yang sadar. Orang tanya siapa yang sadar? Ini boleh ambil macam-macam. DP makanan Pak Gembala banyak sekali. Yang tuan rumah kan Pak Jokowi. Jadi orang ketua antri toh. Bapak ambil ini, orang ibu ambil itu. Kalau selek dia ambil nasi setengah lebar.
Kita di belakang langsung tahan lah kalau cuma 3 leper. Ini bagaimana mengambil 2 leper ini? Sangir bodoh. Cuma 3 leper tak gantung. Karena di istana boleh badannya ambil 2 leper pas pampres dokter. Dia ambil itu pada di sebelah sini bakar, ada ikan kakap, kipas semua ada, semua orang ikut bapak. Dia ambil itu orang di situ. Karena sebelah sini ada bagus sih. Karena dia tuan rumahnya ada kasih itu. Dia ambil sup, orang ambil sup. Penduduk kasih dia tebak buahnya begini. Sama ujung kau ujung. Kalau lebih selek pas makan, kita putra taman to asli. Kawan tuh orang sangat kalau dia makan berapa kali punya. Kadang ada 5 kali punya, 7 punya, kalau telan tolong. Dan di istana pun, Pak Jokowi basuap, orang basuap sama-sama. Akan luar tuh sama aku pegang. So kosong mau ambil bapak masih bakunya itu anu seorang tuan bikin malu terpaksa kasihan di isunya ada isi. Aduh memang jadi anu makan di rumah sendiri serius bodoh itu kita sebut tahu orang ada orang anak setelah sobi itu orang mau suah ulangnya enak di apa masih ada punya terpaksa itu padahal sudah ada di dalam serius dong orang bilang itu konti yang diberkati. Jadi sekarang banyak orang suka nyoba konti di sana karena kata konti ada yang diberkati. Ingat baik-baik, kebohongan tetap dosa di hadapan Tuhan. Oh nyata ada diberkati orang berbohong, kadang-kadang ada kata bohong demi kebaikan dan dengan apa itu dengan bohong adalah kebohongan, tidak mungkin diberkati. Itu bagaimana kata siapa? Itu Hagar di Alkitab menyembunyikan 12 pengintai diberkati. Jadi Hagar jangan ada. Tinggal sana di Israel. Sama orang Tamako bilang tuh, orang kan Tamako kalau film Tuhan Yesus dengan orang mabuk bau itu. Itu kisahnya atau dia bau di lapangan Tamako. Film Tuhan Yesus dan di pemeran masih muda-muda sekarang sudah mati. Film lama dan pas Tuhan Yesus mau dipakai babu bisa mau. Di orang mabuk mana? Kalian mau ternyata adil. Orang mabuk bilang Tuhan yang adil. Siapa yang adil? Kayak Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kayak lahir di Tamako. So mabuk, siapa kalau Tuhan Yesus lahir di Tamako? Nyamati dia Pontius Pilatus tak sambil. Herodes lagi tahu. Itu sependapat Tuhan. Jadi buat jemaat yang hadir jam 11, kita nanti ada lagi jam 5. Jadi jangan lupa sebentar jam 5 ajak teman-teman, ajak semua sama-sama kasih generasi muda suruh aja. Kenapa? Karena kamu mau sendiri adalah generasi muda yang diberkati Tuhan karena kamu mau belajar taat sama Tuhan. Amin. Kita mau jujur, kamu di semua kita mau pelayanan sejujurnya. Kenapa? Manajemen tidak mengizinkan kamu mau pelayanan karena orang tahu lebih bayaran kecil. Kalau kita ambil show di Surabaya ini hari, di Palu, so ada amplop 5 juta di tangan, itu acara gereja juga, pasca gereja. Tapi orang tanya siapa mau mana ambil di sana? Putra daerah. Karena Alkitab bilang orang mulai loh dari Yerusalem. Sana kita ke Yerusalem.
Anak-anak muda di sana harus orang selamatkan dalam Tuhan. Jangan hidup dalam persinahan, jangan hidup dalam mabuk-mabuk, jangan hidup dalam baroko-baroko, jangan hidup. Ini banyak orang pakai motor, bapak saudara di malaikat maut, bawa motor pada waktu sudah orang setan. Ini yang takut mati orang, terus bapak saudara di malaikat maut ya. Mungkin itu omak-omak dengan di atas sana. Coy pakai helm. Pemerintah memberi kita helm untuk melindungi kepala. Sama kita bilang soleh-solihun. Kalau mananya pakai helm, berarti kan ada otak. Karena helm digunakan untuk melindunginya ada otak. Nah harusnya pakai helm, berarti sudah ada apa? Sudah ada otak berarti. Oleh sebab itu jemaat DPD yang hadir hari ini beri contoh yang baik. Pakai helm dia cuma dekat. Jadi kalau mana cilaka masih boleh selamat polo. Kalau cilaka jangan bilang setan yang tolak. Sadik-sadiki setan so stres. Kita di rumah dia salah. Sekarang bodoh itu. Orang ada di kamar kosan tetap baru habis cuci piring. Saya masuk rice cooker, tas terong, darah Yesus. Mati kalau bukan karena darah Yesus. Tangan basah bukan karena setan. Terlalu hot semua setan. Jadi buat anak muda yang hadir hari ini, yang ada pasangan, yang usah stres. Buat pengerja gereja, kerjakanlah tugasmu. Percaya Tuhan pasti berkat di kehidupan. Kamu harus pernah merasakan tuh kerja gereja. Sedap. Kerja buat Tuhan dulu. Om Afon disuruh nyanyi sambil baca itu kasih jatuh gereja menyanyi kerja buat Tuhan selalu manis. Baru mulai masih bagus tuh suaranya tanpa gaji selalu manis. Naik ke sana satu lantai lagi suara mulai parah. Kerja buat Tuhan. Ini manusia ada rasa kuasa, rasa siapa kita yang kerja. Tetapi didikan gembala sidang menghasilkan generasi militan seperti maunya cengeng kita. Mana mau kasih kita naik pesawat, kita lebih pilih kapal laut. Orang yang dia oh cilaka kita masih boleh bantu. Iya toh, apalagi kalau naik kapal laut kan orang masih boleh pemandangan, ya pulau-pulau, boleh lihat ikan putih. Selama ini kita di kapal sudah jam 9 malam, ada orang di muka di dekat ke enak ikan putih, semua balikan mana? Nyanak berpikir dong. Nyamuk ini kedalaman 32.000 kaki ada ikan putih. Cuma yang senang karena di kapal kan ya harus rame-rame. Kata mandi ke dia bawa kapal, kalau dia tak tidur, mau boleh bayangkan dia tak tidur di rumah mana? Kayak udah Fauzi, so Filipin itu bolong. Yang terjadi cuma tenang. Jadi nggak usah stres. Amin. Dia ada keluar pasca ya. Makan definisi, jangan DP kuli. Karena kotoran jagung dan DP kuli. Dulu kan kalau oma-oma ke gereja kan selalu dalam tas ada gula-gula speed kan. Orang tanya buat apa mau tuh gula-gula speed? Karena mengantuk. Saya tuh gula-gula pedis. Jadi khotbah jemaat bang semua. Coba semua persembahan toilet kopi. Mudah-mudahan hari ini tidak begitu. Beri yang terbaik maka Tuhan akan berkati dalam kehidupan. Amin. Apapun yang menjadi masalah hidup Anda, percaya Tuhan Yesus DP jalan keluar.